الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما للنيل العفو والغفران أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم يا رب رمضان ومنزل القرآن فيه نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك فصل وسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه ومن يواليه وفرج عنا عن الأمة كل هم وغم وكرب نحن فيه وبلغنا من كل خير فوق ما نرتجيه واجعلنا ممن تعفو عنه وتعافيه وترضى عنه وترضيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur dan selalu bersyukur kehadirat Allah pada sore hari ini menjelang futur atau menjelang maghrib kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini, perjumpaan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat yang besar untuk kita semua, wabil khusus dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan membahas dua kitab. Yang pertama kitab hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam Nawawi. Kemudian yang kedua kitab Risalatul Muawanah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kita mendengarkan, mempelajari dua kitab ini Allah berikan kita futuh sebagaimana Allah berikan futuh kepada orang-orang arif. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita hadirin sampai pada babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Yang artinya kurang lebih, dan apa-apa yang kalian kerjakan min khairin daripada amal kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah bihi dengan kebaikan tersebut alimun, Allah ini mengetahui atau maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan sekalipun sedikit atau mungkin bahkan lintasan hati kita, Allah pun mengetahuinya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, mungkin hanya sebesar dzarrah, khairan dari kebaikan, yarahu, maka dia pun akan melihat hasilnya. Artinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan falinafsi." Barang siapa beramal saleh maka untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh amal kita. Kita sholat gak menjadikan Allah tambah mulia, ajek. Kemuliaan Allah tanpa batas.
tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kita ibadah, sholat, puasa, zakat, sodako, amar ma'ruf nahi mungkar, itu balik lagi apa? Kebaikannya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Di dunia Allah berikan balasan, di akhirat pun Allah berikan balasan, bukan untuk kita. Jangan dikira ketika kita memberikan uang sodakoh kepada orang yang membutuhkan, ya, kemudian seakan-akan kita sudah memenuhi kebutuhan orang itu. Lihat hadirin, bukan seperti itu. Kita memberikan sodakoh kepada orang, ini yang butuh kita yang ngasih. Yang butuh siapa? Kita. Memang betul bagi orang yang gak mampu, mereka butuh. Cuman hakikatnya kita yang butuh hadirin. Nanti kalau seandainya panjenengan punya kelebihan harta, nggak ada orang yang terima zakat, mau dikasih kemana coba? Nah, alhamdulillah masih ada mau yang terima. Jadi yang butuh bukan mereka. Ya, memang betul secara zahir yang butuh mereka. Cuman kita pun membutuhkan, kita butuh pahalanya. Kita butuh keberkahan harta kita. Kita butuh penjagaan harta kita. Ya. Yang butuh ini bukan hanya orang yang minta saja, cuman kita pun membutuhkan harta tersebut. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat Al-Qur'an dalam bab ini sangat banyak. Wa amal haditsu fa katsiratun jidda. Adapun hadis-hadis pun banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasirah. Tidak ada batasnya, saking banyaknya, nggak bisa dihitung. Fanadhkuru tarafan minha, kita hanya ambil ujung-ujungnya saja. Ya, diambil yang dinukil yang seperlunya saja, kata beliau. Al awalu, yang pertama, an Abi Dzarrin Jundab bin Junada atau Jundub bin Junada radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari sahabat Jundub bin Junada, namanya sahabat Abu Dzar. Beliau berkata, qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal-amal apakah yang paling utama? Qala, maka Nabi pun menjawab, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya Rasulullah? Wal jihadu fi sabilih, berjuang di jalan Allah. Qultu, aku bertanya lagi, ayyur riqabi afdal, memerdekakan budak yang seperti apa ya Rasulullah yang paling mulia? Qala, Nabi menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Kata Nabi Muhammad, yang paling afdol ketika kamu mau membebaskan budak, yang paling disayang sama majikannya, dan yang paling mahal harganya. Mau bebasin budak, harganya berapa? 500 juta. Wah, paling dieman karo majikane, diandep-andepi sama majikannya, gak dijual dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membebaskan beberapa budak, diantaranya Bilal bin Rabah. Ini harganya gak semestinya hadirin, berkali-kali lipat, tapi tetap dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang paling afdol kata Rasulullah. Seperti kalau ditanya hewan kurban apa yang paling afdol, ya hewan kurban sing paling larang sudah. Yang paling mahal yang gemuk, yang kulitnya, yang warna kulitnya putih, yang bertanduk. Ning bisa sing matane biru. Ya artinya yang paling mahal yang dituntut. Qultu, saya bertanya lagi, fa in lam af'al, kalau saya enggak bisa mengerjakan kebaikan ya Rasulullah, bagaimana? Qala, Nabi Muhammad bersabda, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Kata Rasulullah, kalau kamu enggak bisa mengerjakan kebaikan,
Mau beli budak nggak mampu, mau sedekah nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, tu'inu sani'an, kau membantu orang yang sedang bekerja. Kau membantu orang yang sedang bekerja. Orang yang sedang repot, ya. Orang yang sedang susah dibantu. Au tasna'u li akhraq, atau kau melakukan pekerjaan orang yang tidak mampu melakukannya. Kita melakukan pekerjaan orang yang tidak mampu melakukannya. Qultu ya Rasulullah, tanya lagi, wahai Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'dil amal. Kalau seandainya ya Rasulullah saya masih nggak mampu juga, sedekah nggak punya, mau bantu orang nggak bisa, tenaga lemes ya Rasulullah. Terus apa? Qala, Nabi Muhammad bersabda, takuffu syarraka 'anin nas, kamu cegah kejahatan kamu dari manusia. Jangan menyakiti orang lain. Jangan kamu berbuat jahat kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik, sebab ketika kamu melakukan itu, takuffu syarraka 'anin nas, maka itu sebagai sedekah. Akan dapat pahala sedekah darimu, 'ala nafsik, untukmu, darimu dan atas dirimu. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan hadirin, agama Islam ini agama yang fleksibel. Tahu fleksibel? Agama Islam ini agama yang lemas, apa? Fleksibel apa? Fleksibel, lentur. Agama yang artinya apa? Enggak melulu kita harus melakukan amalan itu. Semampu kita. Tahajud seperti Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat semalam nggak mampu, masih bisa berapa? 4 rakaat atau mungkin 2 rakaat. Nggak mesti harus banyak hadirin. Kita nggak mampu sedekah, nggak mampu apa? Sedekah. Masih ada amalan-amalan lain yang pahalanya seperti tasbih, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini adalah pahala yang pahalanya akan didapat, pahala sedekah, walaupun kita nggak mengeluarkan uang untuk sedekah. Nggak bisa semuanya, tasbih, tahlil nggak bisa. Ya Allah, pol-polnya, mentok-mentoknya. Bahasa Indonesia apa mentok-mentoknya? Mentok-mentok, pol-pole, apa? Wa fi budai ahadikum sedekah. Hubungan suami istri akan dapat pahala sedekah. Ya, artinya banyak jalan hadirin. Kamu pengen dapat pahala, kamu beragama Islam, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kamu pengen dapat pahala apa? Haji saya nggak mampu, bisa kamu dapat pahala haji, sekalipun kamu nggak haji. Apa? Duduk di masjid. Kapan? Sholat subuh jamaah, zikir bareng-bareng, nuntut ilmu sampai terbit matahari, dapat pahala haji. Apa susahnya sih? Pengen dapat apa coba? Pengen dapat jihad fisabilillah, ada amalan yang lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Apa? Membantu orang tuanya atau ngurusi orang tuanya. Saya nggak bisa ini dan itu. Yang penting kalau nggak bisa membantu ini, nggak bisa melakukan itu, ada lagi. Yang penting tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti apa? Orang lain. Ini pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya kita harus tahu diri hadirin, harus tahu diri. Sekiranya kita dikasih rezeki sama Allah, punya kelebihan harta kita banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi harta yang banyak, yang halal, yang barokah, yang melimpah. Allahumma pada tuku kelam ibadah. Turun. Orang sudah baca kayaknya. Dalam Nabi ditutup. Pada dewek-dewek ya. Suara tuku kelambi anyar ya ora apa-apa. Sing penting tetap badanan sholat Idul Fitri. Ya,
Silaturahim nggak boleh ya, yang penting telepon, SMS, WhatsApp, minta maaf sama keluarga sudah bubar. Ya. Kita harus tahu diri hadirin, kalau harta kita banyak, maka amal apa yang paling afdol? Amal yang paling afdol ya sedekah. Dirongokna ya. Ning duwite ente ki akeh, amal yang paling afdol apa? Sedekah. Beb katanya tahajud bagus. Iya bagus. Saya mau tahajud terus, Beb. Terus sedekah boleh? Ya sedekah ora, Beb. Yang kan wis tahajud. Wah, mending kon ora tahajud tapi sedekah. Ya kita dari wong pelit ya. Penting yang wis sedekah, wis tahajud ora sedekah ora apa-apa. Enggak, mending kamu sedekah daripada tahajud. Oh, kalau bisa syukur-syukur dua-duanya. Tahajud dikerjakan, sedekah pun dikerjakan. Asani hadis yang kedua, an Abi Dzarrin aidan, masih riwayat sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi wajib atas tiap-tiap persendian kalian itu disedekahi. Kita punya persendian. Ada berapa persendian kita? Kata Nabi Muhammad, persendian kita ada 360 sendi. 300 swidak sendi. Saya belum pernah ngitung. Ya, coba kalau nggak percaya dihitung. Sendi-sendi itu ada 360 sendi. Artinya apa hadirin, kita harus sedekah sebanyak 360 kali. Ya. Fakullu tasbihatin sedekah, tapi jangan khawatir, ternyata sedekah ini enggak melulu bentuknya harus harta ataupun makanan. Setiap tasbih yang kamu baca sedekah, wa kullu tahmidatin, setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, nahi mungkar pun sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan cukup dari itu semua rakaatani yarka'ahuma minad duha. Kalau seandainya tasbih enggak, sedekah enggak, ngeluarin duit enggak, amar ma'ruf nahi mungkar enggak, maka kata Nabi Muhammad 2 rakaat sholat duha itu sudah mencukupi semuanya. Kalau kita melakukan sholat duha 2 rakaat hadirin, berarti sudah sedekah 360 persendian. Ya, artinya kalau ini wajib, berarti kewajiban kita sudah tertunaikan dengan melaksanakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Makanya jangan tinggalkan sholat sunnah duha 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Syukur-syukur berapa? 8 sampai 12 rakaat. Ini sunnah yang apabila kita kerjakan, insya Allah Allah berikan kita rizki yang berlimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bun, ini beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Risalatul Muawanah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika bi ta'ziyati man nazalat bihi musibah. Fasal, hendaknya engkau takziah. Takziah, tahu takziah? Takziah pakainya ain, bukan takziah. Kalau tulisan di WA atau SMS, takziah pakainya K, tapi aslinya takziah ain.
Apa itu takziah? Takziah ini menghibur. Yuk takziah yuk. Karena menghibur siapa? Orang yang baru dapat musibah. Namanya apa? Takziah, menghibur. Ya. Hendaknya kamu menghibur man nazalat bihi musibah, orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban ay sabbarahu kana lahu mithlu ajrihi. Siapa orangnya yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, ay sabbarahu, artinya memberikan apa istilahnya? Menasehati orang itu supaya sabar. Kana lahu mithlu ajrihi, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang kena musibah tersebut. Orang kalau kena musibah kemudian sabar, pahalanya besar hadirin. Dan orang yang takziah, menghibur, kemudian menasihati supaya sabar, maka pahalanya sama seperti orang yang kena musibah. Wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimin, dan jauhi olehmu dari merasa gembira tentang musibah yang didapat dari salah satu daripada kaum muslimin. Ada saudara kita sesama muslim dapat musibah, oh malah senang, alhamdulillah, puas nemen, ladas bunggane dewek, macam-macam ini. Fahiya wahia antafraha bima yang zilu bihi minal masaib. Yang namanya syamatata itu apa? Asyamatah. Syamatah itu artinya kamu merasa gembira dengan apa yang terjadi, ya, daripada musibah yang didapat oleh saudara kamu. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tudhhiris syamatata bi akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtaliyaka atau wa yabtalika. Jangan kamu menampakkan perasaan gembira terhadap saudaramu yang dapat musibah. Kalau seandainya kamu senang di atas penderitaan orang lain, menarilah tertawa di atas penderitaan orang lain, wis ngerti lagi lockdown, sudah tahu lagi PSBB, orang mau kemana-mana susah, pan kerja kangelan, sing dagang ya kangelan, yo ya, sing dodol makanan-makanan malam hari ya susah, pada tutup, jam 8 ora tutup, dioprak-oprak dikongkon tuh tutup. Kita diperintah disuruh untuk tinggal di rumah. Tapi ternyata orang lain dari negeri asing datang ke tempat kita. Kita orang-orang metu kayak pada teka. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Ingat, ketika kita merasa gembira dengan penderitaan yang dialami orang lain, Allah akan cepat memberikan afiah kepada orang tersebut, dan akan dibalikkan itu musibah kepada kita. Yang orang percaya coba mawon panjenengan. Ada orang yang kena musibah diledek nang panjenengan, wah puas nemen kono le musibah. Coba saja, gak lama hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan, akan memberikan afiah, dia akan diangkat musibahnya, kemudian musibah itu ditimpakan kepada kita yang gembira dengan penderitaan orang lain. Ya, makanya hati-hati. Wahdar antu ayyira musliman bidzambin waqa'a fi, dan hati-hati, waspadalah kalau melihat ada orang berbuat salah, berbuat dosa, jangan diece, jangan dinyinyiri, jangan diledek, jangan
silahkan panjenengan benci perbuatan maksiatnya, monggo, dan memang harus benci hadirin. Tapi jangan merendahkan manusianya, orang muslimnya yang berbuat dosa. Wah, kayak orang ngerti kabeh kae. Ya, tukang ya, disebutkan semuanya, dinyinyiri, dihina, diejek. Hati-hati. Fa inna man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yabtaliya bihi. Sebab sesungguhnya siapa yang mengecek, siapa yang menghina, siapa yang nyinyir dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Islam, lam yamut hatta yabtaliya bihi. Orang yang nyinyir ini, orang yang ledek ini, orang yang ngece ini tidak akan mati kecuali melakukan perbuatan dosa yang sama. Na'udzubillahi min. Ada orang berbuat dosa. Contoh, misalkan main judi, diledek, wah, dapedekin nemen ke wong ka diledek, dinyinyiri, diejek dan sebagainya. Ya, sampai kadang dirasani kesana kemari. Subhanallah, kapan waktunya orang ini hadirin akan diberi taubat oleh Allah. Nanti perbuatan dosa itu kita pun akan melakukan sebelum kita mati. Na'udzubillahi min dzalik. Wis mulane dongane wong berbuat dosa, berbuat maksiat, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Wis rampung. Perbuatan maksiatnya wajib kita benci. Nek panjenengan mboten benci paring perbuatan maksiat, maka dipertanyakan keimanannya. Harus benci hadirin. Harus benci. Ada orang misalkan ya, berbuat syirik. Berbuat apa? Harus benci perbuatan syirik itu hadirin. Cuman orangnya doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ada orang main judi, harus apa? Harus benci sama judi. Tapi jangan benci orangnya, kita doakan orangnya dapat hidayah. Ada orang minum khamar, narkoba, kita benci khamarnya, kita benci narkobanya. Tapi orangnya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Paham ya? Jangan nyinyir orang yang berbuat dosa. Sebab kalau kita nyinyir, orang itu kapan waktunya tobat, dosanya akan kepada kita. Kita pun akan melakukan perbuatan dosa yang sama. Na'udzubillahi min. Takziah ini hadirin, takziah ini artinya menghibur. Artinya ketika kita takziah sama orang yang kena musibah, kita hibur mereka. Kita sabar-sabari, sabar. Ya, semua ini ketentuan Allah. Ya, yang kita sabar-sabar ini bukan hanya orang biasa saja hadirin. Kalau perlu ustadz, kiai, ya siapapun, ya kita nasihati dengan nasihat kesabaran. Sebab kadang-kadang yang namanya orang kena musibah, nggak siapapun, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang apa? Lupa, nangis korong gurung-gurung, ya Allah, ningki papane mati siman makan nyong sapa. Nah, ini kita nasihati. Kalau aja ngomong kayak kue, anak Gusti Allah yang ngasih rezeki Allah, duduk papane kawan, bapane kon ninggal wis takdir, pasrah sama Allah yang menentukan hidup mati itu Allah. Hibur seperti itu hadirin. Ya, ini takziah seperti itu. Atau kalau ada orang yang kepaten, ini afdolnya, dan ini alhamdulillah sudah dilakukan di beberapa tempat hadirin. Saya belum tahu di sini dilakukan atau enggak. Nah, ini kalau ada orang kepaten, maka kalau bisa tetangganya masak makanan. Tapi masaknya aja nang umai wong sing kepaten. Masaknya nang tanggane maning, masak sampai mateng, nasi, lauk pauk, minuman kabeh sepiring-piringnya, sesendok-sendoke, supaya orang repoti wong sing kenang musibah, dikirim kepada orang yang kena musibah. Kenapa hadirin? Sebab orang yang kena musibah gak mungkin mikiri masak. Lagi kepaten sedih-sedih nangis, mus telat nyentak goreng tempe, orang mungkin. Ya, gak mungkin hadirin. Makanya kalau bisa tetangga-tetangganya masak, atau mungkin minimal tuku sega. Ketokokna apa kebuli pira 10 bungkus dihitung keluarganya pira. Ya, sunahnya bagaimana? Sunahnya di hari kematiannya dan malam harinya hadirin. Ya, ini sebagai cara untuk takziah, menghibur orang yang sudah orang yang kena musibah. Sebab orang yang kena musibah ini hadirin nggak mikiri apa-apa sudah.
Kadang nggak makan, nggak mikiri apa? Makan. Waktu tahun 2004 ibu saya meninggal, ya, saking pikirane seminggu ki ora mangane jarang, pisan pindo sampai barang seminggu nyong klenger. Periksa paring dokter Alio. Nang Surabaya, katanya radang usus. Kenapa orang yang kepaten hadirin ini nggak mikiri apa-apa? Kecuali memang wis diarep-arep mati nih ya. Wis diarep-arep mati orang mati suwe nemen mriyange. Ketandian bombong. Cuman umumnya orang kalau kena musibah nggak mikir apa-apa. Makanya kita salut sama daerah-daerah yang apa ya? Ketika ada musibah hadirin orang meninggal dunia, tuan rumah sama sekali tidak sibuk. Wis jarene teman saya yang di Pekalongan ini ada satu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang itu. Wis tuan rumah sing kepaten tugasnya mung nangis tok, nggak ada yang lain. Kain kafan, kuburan, biaya pemakaman, makanannya keluarga yang kena musibah semuanya ditanggung sama ormas tersebut. Jadi tuan rumah tugasnya kur nangis tok. Sampai kain kafan pun hadirin sepeniti-peniti ini nggak minta sama tuan rumah. Kadang-kadang lagi kepaten pan gunting kafan nyili guntingnya, lagi nangis kon goleti gunting, ya nggak ketemu. Ya, makanya ini bagus sekali perlu kita contoh ini. Artinya apa? Yang kepaten tugasnya mung nangis tok wis gari nangis. Ya, serampungnya banyu mata anjuk endi wis. Enggak usah mikir apa-apa. Semuanya yang memandikan, yang mengkafani, yang mengkuburkan, urusan kuburan, urusan yang bisa urusan tahlil semuanya ditanggung. Kan enak. Bik mau tahlil, silahkan mau tahlil. Bagus kok zikir, diniatkan sedekah buat orang yang meninggal dunia nggak masalah. Ya. Oh, kalaupun mentok-mentoknya nggak ada, tetangganya bantu, saling membantu. Ini bagus yang semacam ini. Pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan taufik kepada kita sehingga bisa melakukan hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin memberikan makanan kepada orang yang keluarga yang meninggal dunia ini dulu pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya Ja'far. Isna'ul alil Ja'far ta'aman. Kata Rasulullah, ini keluarga Ja'far sedang kepaten, sedang sedih, bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi sunnah hadirin, ya di dalam syarahnya Al-Minhaj yaitu Tuhfatul Muhtaj, ini sunnah bagi tetangganya ya memberikan makanan, menyediakan makanan kepada ahli mayit itu sampai kenyang, yaitu di hari kematiannya dan malam harinya. Di hari kematiannya dan malam harinya. Artinya ketika ada jenazah ya kita bantu mereka supaya mereka bisa makan. Sebab orang yang kepaten kadang-kadang gak mikiri makanan. Pun ini pesan yang bisa kita ambil dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma. Yang terakhir hadirin, menjelaskan keterangan yang kemarin tentang masalah hutang. Kenapa kok hutang ini pahalanya lebih banyak daripada sedekah? 18 kali lebih banyak daripada sedekah. Sebab hadirin orang itu enggak hutang. Annal qarda la ya'khudhahu illa muhtaj. Orang itu enggak berhutang kecuali mereka itu butuh. Orang ini nggak berhutang, ini zaman dahulu. Pati-pati utang berarti butuh nemen, yo ya. Dan dia mau menjaga diri, artinya nggak mau minta Kadang-kadang orang yang minta hadirin, ini masih ada harta di sisinya. Cuman orang yang pati-pati utang berarti benar-benar butuh dan nggak punya apa-apa dan dia kepengen menjaga harga diri, nggak kepengen minta. Makanya pahalanya ini lebih banyak daripada Dari sisi orang yang menghutangi hadirin, kenapa kok pahalanya lebih banyak?
Sebab hadirin, orang yang menghutangi ini kalau memberikan hutangan ini kadang-kadang bukan uang turahan, duit turahan. Lain kalau sodakoh. Kalau kita sodakoh biasanya yang diberikan duit turahan. Sodakoh kira-kira 1.000 apa 1 juta? Kebanyakan 1.000. Cuman kalau utang nyebut, Pak, Bu, saya mau utang berapa? 2 juta. Buat apa? Saya punya keperluan ini dan saya butuh uang sekian. Karena butuh, hadirin. Otomatis orang yang menghutangi ini bukan duit turahan yang dikeluarkan, tapi uang yang dia simpen. Betul nggak? Uang yang dia simpen. Makanya utang ini lebih banyak pahalanya daripada apa? Sedekah. Cuman ya balik maning gue kadang-kadang sing diutangi blek. Mulane wong pan ngutangi akhire sungkan. Gara-gara wong ngendablek sing pan ngutangi sungkan, akhire bang mendreng laris. Yo ya. Nang kene talaka alhamdulillah. Nyor ta ora mutu omah jadi ora weruh. Ya. Ini seperti ini hadirin. Ya, kalau seandainya hutang piutang ini dijalankan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, insya Allah umat Islam makmur. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل يا علما نرضى بالخير وننفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا سر الخلان بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد تصصبه والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت على رزقك أفطرت ذهب الظما وطلت العروق وذهب النار إن شاء الله تعالى.